إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah al-ahibba, pada pertemuan terakhir kita hari Ahad, entah Ahad kapan, kita sudah sampai pada pembahasan tentang bab sabar. Sudah baru satu hadis kalau nggak salah yang kita bahas tentang sabar ini, yaitu hadis ke-25 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis pertama dalam bab sabar. Hadis kemarin itu diterima dari Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "At-tahuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ardh, was-salatu nurun, as-sadaqatu burhan, was-sabru diya, wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik, kullun nas yaghdu fa ba'i'u nafsah fa mu'tikuha aw mubiquha." Hadis ini riwayat Imam Muslim, dan ini sudah kita bahas pada ahad-ahad yang lalu beserta syarahnya. Kita sekarang memasuki hadis berikutnya, hadis ke-26 dalam bab sabar ini. Hadis ini diterima dari Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Kata Abu Sa'id, "Anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum, thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indahu. Faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadihi ma yakun 'indi min khairin falan a'addakhirahu 'ankum, wa may yasta'fif yu'iffahu Allah, wa may yastaghni yughnihi Allah, wa may yatasabbarahu yusabbiruhu Allah, wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa min as-sabr." Kata Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada beberapa orang manusia dari bangsa Ansor meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memberikan apa yang mereka minta. Kemudian mereka minta lagi, lalu diberi lagi, sampai habis semua yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata ketika beliau menginfakkan semuanya dengan tangannya sendiri, kata beliau, "Apa saja yang ada di sisiku berupa kebaikan, maka aku tidak akan menahan hal itu dari engkau." Artinya akan diberikan. Dan barang siapa orang yang menjaga diri, maka Allah akan memelihara kehormatannya. Dan siapa orang yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Dan barang siapa orang yang
menginginkan kesabaran, ingin bersabar, maka Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Fathul Bari juz ketiga halaman 335 dalam Sahih Bukhari, yang oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ini cantumkan dalam juz ketiga halaman 335. Selain itu, Imam Muslim pun dalam sahihnya meriwayatkan hadis ini, nomornya 1053. Hadis ini sahih. Sebelum sampai kepada fawaid hadis, Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah membahas beberapa mufradat. Pertama, wa may yasta'fif, siapa orang yang menjaga diri, memelihara kehormatan diri. Yasta'fif itu artinya man talabal iffah an su'alin nas wal istishraf ila ma fi aydihim. Wa may yasta'fif itu adalah orang yang memelihara diri dari minta-minta kepada manusia, tidak minta-minta, dan merasa cukup dengan apa yang ada di tangannya. Terus yu'iffahullah artinya yarzuquhullahu al-iffah fayasiru afifan kunu'an. Ya'ifuhullah artinya Allah akan merizkikan kepadanya iffah. Sifat iffah itu sifat memelihara diri. Sepenting apapun, sebutuh apapun, dia akan menahan diri, tidak akan minta-minta, sehingga jadilah dia seorang yang afif dan kunu'. Afif itu orang yang memelihara kehormatan diri. Kunu' bahasa kitanya qanaah. Kata orang Sunda, tumamprak, menerima apa adanya. Yughnihillah ay yaj'aluhu ghina nafsi wa yaftahu lahu abwaab rizqi. Yughnihillah, Allah akan mencukupkan orang itu, artinya orang itu oleh Allah akan dijadikan orang yang kaya jiwa. Yang kaya jiwanya. Dan Allah akan bukakan bagi orang itu pintu-pintu rezeki. Ini beberapa mufradat yang dijelaskan di dalam hadis ini. Dari hadis ini setidak-tidaknya kita bisa mengambil 7 faidah. Pertama, karamun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma jubila alaihi min makarimil akhlaq. Dari hadis ini kita tahu betapa dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sini kita ketahui bahwa kemuliaan akhlak yang beliau miliki itu sudah merupakan aspek jabaliyah. Memang diciptakan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu minta beri sampai habis, tanpa ada keluhan. Kedua, laisal ghina an kathratil arab walakinnal ghina nafs. Bukanlah kaya itu karena kaya materi, tapi yang dimaksud kaya adalah kaya jiwa. Jiwanya yang kaya. Ketiga, at-targhibu bil qanaah wal istihfaf. Hadis ini pun di dalamnya terkandung targhib. Apa? Mendorong, mengiming-iming, memotivasi agar mempunyai sifat qanaah dan istihfaf. Qanaah itu tadi merasa cukup dengan yang ada. Istihfaf itu juga menahan diri dari minta-minta. Yang keempat, tunalu makarimul akhlaq wa ma'alis sifat bitarghibin nafs wa tarwidhiha ala dhalik, wa hadha yadullu ala
anna makarimal akhlaq tuktasabu. Keempat, akhlakul karimah dan sifat-sifat yang tinggi itu bisa dicapai dengan melatih jiwa untuk memiliki hal itu, membiasakan diri melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga kalau sudah terbiasa itu akan tertanam di dalam jiwa. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia harus diusahakan. Tidak hanya minta doa agar kita diberikan akhlak yang mulia, tapi tidak usaha. Ketika kita bercermin, kita doanya kan minta agar akhlak kita dibaguskan. Gimana doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah baguskan ragaku, badanku, fahassin khuluqi, maka baguskan pula akhlak. Kita sudah jelaskan akhlak ketika membahas al-hikmah fi da'wati ila Allah, bahwa akhlak itu tidak bisa dilihat, karena akhlak itu halun nafsi, keadaan jiwa. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani di dalam al-hikmah fi da'wati ila Allah Ta'ala, disebutkan ammal khuluq fahuwa halun fin nafsi rasikhatun tasduru anha al-af'alu min khairin aw syarrin min ghairi hajatin ila fikrin wa jam'u akhlaq. Adapun khuluq adalah keadaan jiwa yang tertanam di dalam hati. Dari sana lahirlah perbuatan-perbuatan baik yang baik ataupun yang buruk tanpa butuh berpikir, spontan, otomatis. Perbuatan baik dan buruknya itu tanpa difikirkan dulu oleh orang itu, spontan lahir begitu saja. Jamaknya adalah akhlak. Khuluq mufradnya, jamaknya akhlak. Wal akhlaqu ilmun mawdu'uhu ahkamun qimatun tata'allaqu bil a'mal allati tusafu bil hasan awil qabih. Wa hadhihi al hal tanqasimu ala qismayn. Akhlak adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan. Lalu perbuatan itu disifati atau dinilai dengan baik atau buruk. Ilmu yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan yang disifati oleh baik atau buruk, yang dinilai oleh baik atau buruk. Ini dijelaskan dalam Al-Mu'jamul Wasit, juz yang pertama halaman 252. Dan keadaan jiwa seperti ini ada dua, kata Syekh Sa'id Al-Qahtani. Pertama, ma yakunu tabi'iyan min asli al-mazaj, kal insil ladhi yuharrikuhu adna syai'in nahwa al-ghadab wa yahiju li adna as-sabab, wa kal ladhi yajbunu min aysari syai'in kaman yafza'u min adna sautin yatruqu sam'ahu. Al-qismu tsani ma yakunu mustafadan bil 'adah wa tadrib wa rubbama kana mabdu'uhu bir rawiyah wal fikr thumma yastamiru 'alaihi hatta yasira milkan wa khuluqan. Pertama, keadaan jiwa ini tadi dikatakan dibagi dua. Yang pertama, ada yang sudah menjadi tabiat, yang sejak kecilnya begitu. Mungkin ini berkaitan dengan aspek genetika, turunan warisan dari orang tuanya. Seperti umpamanya seseorang yang sangat emosional, mudah terpancing dengan sesuatu yang kecil, seperti mudah marah, dengan aspek-aspek atau dengan penyebab yang sangat sepele. Seperti lagi orang yang sebaliknya pengecut, dengan hal yang sangat kecil pun dia takut. Seperti orang yang merasa takut karena mendengar suara yang menggelegar. Itu yang pertama, sudah menjadi tabiat sejak kecil. Itu keadaan jiwa yang pertama. Yang kedua,
Ada orang akhlak atau keadaan jiwa, dia memiliki keadaan jiwa itu karena terlatih demikian, tadinya tidak demikian, terbiasa demikian. Awalnya untuk melakukan hal itu dia berpikir dan merasa berat untuk melakukannya. Seperti umpamanya seseorang yang tadinya pelit, kikir, lalu dipaksa oleh keadaan untuk memberi. Awalnya mikir dulu, mungkin karena malu, mungkin karena umpamanya ingin dipuji. Berpikir dulu, wah sayang ini untuk mendapatkan 10.000 ini saya sampai berkeringat deras ini umpamanya. Tapi karena malu atau karena ingin dipuji, dia berikan, walaupun dengan berat hati. Setelah itu dia melihat orang yang diberi sangat gembira, sangat riang. Ada kepuasan jiwa dari itu. Ada kenikmatan rohani dari hal itu. Awalnya begitu. Tidak lama kemudian datang lagi orang yang meminta, dia beri lagi dengan berat. Akhirnya karena kebiasaan terus jadi ringan. Jadi ikhlas, tidak ingin dipuji, tidak malu. Sehingga lambat laun tertanamlah sifat dermawan itu. Jadilah akhlak. Nah begitu ada yang terlihat ada orang butuh, tidak mikir lagi, langsung spontan. Jadilah dia akhlak. Tsumma yastamiru alaihi, kemudian dia terus menerus dengan pekerjaan itu hatta yasyura milkatan wa khuluqan, sehingga sifat itu menjadi milik dia dan menjadi akhlak bagi dia. Ini dikemukakan oleh Syekh Muhammad Hamdi di dalam Muqaddimah fi Ilmil Akhlaq halaman 37. Itu akhlak. Jadi akhlak itu kondisi jiwa, keadaan jiwa. Jadi keadaan jiwa seseorang tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui, karena tidak terlihat. Kalau keadaan jiwa itu sudah teraplikasi dalam amal, baik berupa perbuatan ataupun ucapan, maka aplikasi dari keadaan jiwa itu disebut suluk. Kondisi jiwanya disebut akhlak, perbuatan yang lahir dari kondisi jiwa seperti itu disebut khuluq. Suluk. Makanya disebutkan di sini wassuluku. Wassuluku amalun idariyun. Kaqauli as-sidqu wal kadhibu wal bukhlu wal karam wa nahwu dzalik. Sedangkan suluk adalah amal idari, seperti jujur, dusta, bakhil, dermawan dan yang sebangsanya. Fattadhaha anna al-khuluqa halatun rasikhatun fi an-nafsi wa laysa shay'an kharijan madhhariyan. فالأخلاق شيء يتصل بباطن الإنسان ولا بد لنا من مظهر يدلنا على هذه الصفة النفسية وهذا المظهر هو السلوك فالسلوك هو المظهر الخارجي للخلق فنحن نستدل من السلوك المستمر للشخص ما على خلقه فالسلوك دليل الخلق ورمز له وعنوانه فإذا كان السلوك حسنا دل على خلق حسن وإن كان سيئا دل على خلق قبيح كما أن الشجرة تعرف بالثمر فكذلك الخلق الطيب يعرف بالأعمال الطيبة. Dari penjelasan tadi jelaslah bahwa khuluq atau akhlak adalah keadaan yang menancap di dalam jiwa, bukan sesuatu yang lahiri dan terlihat madhab, tetapi sesuatu yang tersembunyi karena itu keadaan jiwa. Maka akhlak adalah sesuatu yang berkaitan dengan batin manusia. Maka kita butuh bukti dari kondisi batin itu. Maka buktinya tersebut adalah suluk. Maka suluk merupakan bukti yang nyata dari akhlak. Kita bisa mengetahui suluk seseorang, kita bisa melihat suluk seseorang dengan melihat suluk seseorang diketahuilah akhlak dia. Maka suluk merupakan bukti nyata atau aplikasi dari akhlak.
Kalau suluk seseorang itu baik, menunjukkan akhlaknya baik. Kalau suluk seseorang itu jelek, menunjukkan akhlaknya jelek pula. Taubahnya seperti sebuah pohon. Dia diketahui pohon itu baik atau jelek dari buah yang dihasilkannya. Kalau buahnya manis, enak, bergizi, maka berarti disebut pohon itu baik dan sangat banyak peminatnya, banyak ditanam orang. Demikianlah akhlak yang baik bisa dikenal, bisa diketahui melalui perbuatan yang baik. Kalau perbuatannya baik berarti akhlaknya baik. Kalau perbuatannya jelek berarti akhlaknya jelek. Kita bisa mengetahui baik atau buruknya akhlak seseorang dari perbuatan orang itu. Kondisi akhlaknya sendiri tidak bisa diketahui, tapi bisa kita ketahui melalui suluk, melalui perbuatan-perbuatan yang lahir dari jiwa seperti itu. Makanya Syekh Salim Al-Hilali menyatakan setelah ketika membahas hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW minta beri sampai habis. Kemudian beliau katakan, ya hadza yadullu ala anna makarimal akhlaq tuktasabu. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan akhlak itu memang harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Itu faedah yang keempat dari hadis ini. Yang kelima, jawazu i'ta'is sa'il marratain. Bolehnya memberi kepada orang yang meminta 2 kali. Bahkan lebih dari itu berkali-kali. Sebab tadi Nabi SAW diminta oleh bangsa Ansor, diberi. Minta lagi, beri lagi sampai habis. Boleh memberi 2 kali atau lebih. Keenam, jawazul i'tidar ila sa'il. Boleh pula menolak permintaan orang yang meminta, i'tidar. Dalam arti i'tidar itu permisi, dalam arti mohon maaf tidak bisa memenuhi apa yang dimintanya. Yang terakhir yang ketujuh, jawazu su'alil hajah wa in kana al-aula tarkuhu was-sabru hatta ya'ti Allahu bil faraj. Boleh meminta kalau ada keperluan. Kalau butuh boleh meminta. Berdasarkan hadis ini, kalau meminta dilarang pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melarang orang itu meminta. Sekalipun meninggalkannya lebih utama. Maksudnya meninggalkan itu tidak meminta. Sekalipun kalau tidak meminta itu lebih utama. Dan sabar dalam keadaan seperti itu sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi kepada dia dari kesulitan yang dihadapinya. Inilah 7 faedah yang bisa kita ambil dari hadis nomor 26 itu. Kita lanjutkan ke hadis nomor 27 yang masih berkaitan dengan masalah sabar. Hadis ke-27 ini diterima dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له." Kata Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban, sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Karena sesungguhnya semua urusan orang mukmin itu baik untuknya. Dan hal itu tidaklah layak kecuali bagi orang mukmin. Jadi semua orang mukmin urusannya baik bagi dirinya. Tidak ada yang jelek. Sepahit apapun itulah yang terbaik. Bagaimana hal demikian? Atau semua urusannya itu akan berakibat baik bagi dirinya sekalipun pahit berupa musibah? Kata Nabi SAW, kalau
dia ditimpa kesenangan, kebahagiaan, maka dia akan bersyukur, maka syukur itu baik untuknya. Dan kalau dia ditimpa kemalangan, penderitaan, kerugian, dia akan bersabar, maka sabar itu baik baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat dalam Sahih Muslim, hadisnya nomor 2999 dalam Sahih Muslim itu. Sebelum membahas faedah hadis, kita akan bahas dulu beberapa mufradat, beberapa kosakata yang perlu dijelaskan. Pertama, ajaban, sungguh menakjubkan. Apa makna ajaban? Ajaban itu wa ta'ajjaba ibnu Adam min asy-syai' idza 'azuma mawqi'uhu 'indahu wa khafiya 'alaihi sababuh. Ajaban kalau bahasa kitanya menakjubkan. Dan memang kata-kata takjub juga berasal dari kata ajaba ini, dari bahasa Arab. Takjub itu adalah anggapan yang agung, yang besar ya, terhadap sesuatu karena agungnya sesuatu itu, besarnya sesuatu itu, dan tidak diketahui sebabnya. Disebutkan di sini ta'ajjaba ibnu Adam min asy-syai'. Rahmatullah. Idza 'azuma mawqi'uhu 'indahu wa khafiya 'alaihi sababuhu. Seorang manusia takjub terhadap sesuatu apabila sesuatu itu dalam pandangan dia adalah sesuatu yang besar dan sebab-sebabnya tidak diketahui. Takjub dia. Kalau kepada hal yang biasa, yang sepele, yang kecil, tidak akan takjub. Ini menunjukkan bahwa sifat orang mukmin yang seperti tadi itu sesuatu yang besar. Sehingga kata Nabi SAW, takjub sekali. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Kalau Rasul SAW saja merasa takjub kepada urusan orang mukmin, berarti hal tersebut sesuatu yang besar, yang agung. As-sarra artinya ma yasurruhu. Sarra in asabatu sarra. Kalau orang mukmin itu ditimpa sarra. Sarra itu ma yasurruhu, sesuatu yang menyenangkan, yang membuat dia gembira, yang membuat dia senang, yang membuat dia bahagia. Macamnya banyak. Bisa karena dapat uang, bisa karena jabatan naik, bisa karena dapat akhwat yang soleh. 4 lagi. Nah itu bisa sarra masuknya. Sedangkan dharra, wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa dharra. Dharra itu ay ma yadurruhu fi badani aw ma yata'allaqu bihi min ahli aw waladi aw mali. Dharra itu segala sesuatu yang membahayakan atau memadaratkan badannya, atau yang berkaitan dengan kemadaratan yang menimpa keluarganya, anaknya atau hartanya. Umpama rugi dagang, atau jabatan turun, atau umpamanya uang hilang, atau hal-hal yang madarat, baik badan termasuk sakit, termasuk umpamanya dicela orang, kemudian dimarahi orang tanpa sebab, dihajar orang dengan sebab yang ngaco, dan seterusnya. Itu dharra. Itulah 3 mufradat yang perlu. Dari hadis tadi kita bisa ambil beberapa faidah. Yang pertama, hayatul mu'min kulluha khairun wa ajrun lahu indallahi sawa, akana fima yadhharu lahu annahu syarrun aw khairun. Bahwa kehidupan orang mukmin itu seluruhnya baik. Dari hadis ini kita tahu begitu. Dan pahala baginya di sisi Allah sama. Baik ya, yang syarrun atau darun itu yang nampak terlihat oleh orang ataupun yang tidak. Jadi semuanya baik. Itu yang pertama.
Kedua, al-mu'minul ladzi kamula imanuhu wa khalasa yaqinuhu yashkurullaha fis sarra wa yasbiru 'ala dharra fa huwa yataqallabu fi maqamir ridha wa lidzalik tanqalibu niqmah fi haqqihi ni'mah wal mihnah minah bima fiha min ajrin wa thawabin wa husni ma'ab. Kedua, seorang mukmin yang sempurna imannya dan bersih keyakinannya, dia akan bersyukur kepada Allah ketika memperoleh sarra, memperoleh hal-hal yang menggembirakan, menyenangkan, bahagia, dan akan bersabar ketika ditimpa musibah. Dan ini berarti wujud sikap ridha dia kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat syukur, diberi musibah sabar. Ini sikap ridha. Kita memang tidak boleh menyukai musibah. Kamu suka musibah, nggak bisa. Musibah tidak bisa kita sukai, tapi harus ridha ketika menerimanya. Ya, suka dipukul orang, ya nggak suka itu musibah, nggak boleh, nggak mau. Tapi kalau itu terjadi kita ridha. Tidak mau, tapi kalau terjadi ridha. Kalau nikmat boleh mau dan suka. Mau dikasih uang, mau banget, gitu. Kalau dikasih ridho, ya ridho teman. Tabrakan, musibah, suka kita tabrakan, nggak suka. Tapi kalau terjadi itu harus ridho. Oleh karena itulah, karena seorang mukmin itu demikian, maka akan berubahlah yang tadinya musibah menjadi nikmat, yang tadinya mihnah menjadi minah. Mihnah itu ujian, menjadi satu hal yang menaikkan peringkat kemuliaan dia di sisi Allah, karena di dalam hal-hal tadi dia memperoleh pahala dan ganjaran serta balasan yang baik. Itu sikap seorang mukmin yang sempurna imannya dan ikhlas keyakinannya. Ini menunjukkan orang yang tidak sabar ketika dapat musibah dan tidak syukur ketika mendapatkan sarra, hal-hal yang menggembirakan, tidak sempurna imannya. Sebaliknya al-kafir yatadajjaru wa yaksutu fil musibah fayajtami'u alaihi kiflan minal wizr adamu ridha biqada'i maula wa adamu sabri inda hululil qadar. Sedangkan orang kafir sebaliknya, dia aral dan marah, jengkel ketika memperoleh musibah, maka dia memperoleh dua macam dosa. Dosa pertama karena tidak ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah, penderitaan, kesakitan itu ketetapan Allah yang tidak bisa ditolak dan wajib diimani. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Wajib beriman kepada qadar, baik yang baiknya, yang baik itu hal-hal yang menyenangkan, wa syarrihi ataupun yang jeleknya yang tidak menyenangkan, iman. Sebab itu kehendak Allah, kullu ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan semua yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Jadi semua yang terjadi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, termasuk musibah, kehendak Allah yang terjadi untuk kita, maka wajib kita ridha. Jadi orang kafir yang aral, marah, jengkel, kesal dengan mendapatkan musibah, dia memperoleh dua dosa. Pertama, tidak ridha dengan ketetapan Allah. Kedua, tidak sabar ketika memperoleh musibah itu. Itu yang ketiga. Yang kedua. Adapun yang ketiga dan merupakan poin terakhir di sini adalah al-ajru ala kulli halin la yakulu li ghairi ahli iman. Bahwa pahala bagi segala sesuatu, baik perbuatan ataupun
perkataan itu tidak pantas didapatkan kecuali oleh ahlul iman, kecuali oleh orang-orang yang mempunyai keimanan. Itulah penjelasan hadis yang ke-27 yang berkaitan dengan masalah sabar ini. Kita teruskan ke hadis nomor 28. Hadis ke-28 ini diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, lama saqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-qarb. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha, wa qarba abtah. Faqal, laysa ala abik karbun ba'dal yawm. Falamma mata qalat, yabta ajaba rabban da'ahu, yabta jannatul firdaus ma'wa, yabta ila Jibril nan'a. Falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha, atabat anfusukum an tahsu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turab. Rawahu al-Bukhari. Kata Anas bin Malik, ketika lama saqulan Nabi, ketika Nabi SAW merasa berat, disebutkan min syiddatil marad karena saking kerasnya sakit beliau, berat bagi beliau. Ja'ala yataghashal karab, maknanya tanzilu bihi syiddah min sakaratil maut li'ului darajatihi wa syarafi ratbatihi fa inna asyadan nasi bala'an al-anbiya. Ketika Rasulullah merasa berat saking kerasnya penyakit yang beliau derita di akhir hayatnya, ja'ala yataghashal karab, maksudnya turun kepadanya tanzilu bihi syiddah min sakaratil maut. Beliau mengalami sakaratul maut yang sangat dahsyat, berat sekali. Sampai di dalam riwayat lain beliau mengigau saking beratnya. Kenapa demikian? Kok orang yang paling takwa, paling mulia, pas mau matinya menderita? Seperti orang yang banyak dosa. Padahal Nabi SAW sudah diampuni dosanya yang lalu, yang sedang ataupun yang akan datang. Disebutkan li'ului darajati wa syarafi ratbati. Ini beratnya sakaratul maut beliau menunjukkan tingginya derajat beliau, betapa mulianya kedudukan beliau, karena disebutkan dalam hadis asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling dahsyat penderitaannya, orang yang sangat berat bala musibah yang menimpa dirinya adalah para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal-amsal, dalam hadis riwayat Muslim. Bahwa seberat-berat cobaan bagi manusia adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian yang selevel-selevel dengan itu. Jadi Nabi SAW mengalami sakaratul maut yang dahsyat bukan karena dosa-dosanya, tetapi karena memang demikianlah hak para nabi memperoleh bala, memperoleh musibah atau penderitaan yang sangat berat sampai akhir hayatnya. Maka ketika itu Fatimah radhiyallahu anha berkata, kata Fatimah, wa karba abtah, wa di sini disebutkan lin nadab, wa kadzalika al alif wa limaddi saut wal ha lis sakat, wa hadha yadullu ala annaha radhiyallahu anha lam tarfa sautaha illa limakanin yanhaha abuha sallallahu alaihi wasallam, walakinnaha lamma ra'at
mahalla bi sallallahu alaihi wasallam annahu yuqi'u shadidan i'tasara al-alam fuaduha wa baha bima fihi lisanuha ma kamali sabriha wa ridaha bi qada'i rabbiha wa hadha la yuqdahu fi kamali imaniha walakin yadullu ala shiddati syafaqatiha wa aqrab abaha abtaha, artinya sungguh menderita bapakku. Ini menunjukkan bahwa Fatimah radhiyallahu anha tidak meninggikan suaranya karena dilarang oleh Nabi sallallahu, tetapi ketika Fatimah melihat apa yang menimpa bapaknya yaitu Rasul sallallahu berupa penderitaan yang sangat, hal itu membuat hatinya sedih. Lalu secara spontan lisannya tergetar mengucapkan itu, padahal kesabarannya sangat sempurna. Juga dia sangat ridha kepada ketentuan Allah, dan ini tidak tercela. Bahkan menunjukkan bahwa betapa besar rasa kasih sayang Fatimah kepada bapaknya ini. Mendengar Fatimah berkata begitu, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa ala abika karbun ba'dal yaum." Tidak akan ada lagi penderitaan yang menimpa bapakmu setelah hari ini. Itu penderitaan terakhir yang diterima oleh Rasul SAW berupa sakaratul maut. Karena kata Nabi SAW, "Laisa ala abika karbun ba'dal yaum." Setelah ini kata Nabi SAW, tidak akan lagi ada penderitaan yang menimpa bapakmu. Kemudian meninggal Rasulullah. Falamma mata, ketika beliau meninggal, qalat, berkata Fatimah, "Ya yabtah, ajaba rabban da'ahu. Yabtah jannatul firdaus ma'wah. Yabtah ila Jibril nan'ah." Wahai bapakku, engkau telah memenuhi seruan Rabbmu. Wahai bapakku, surga firdauslah bagianmu. Wahai bapakku, kepada Jibril kami memberitakan tentang kematianmu. Nanha di sini disebutkan nan'ahu, itu diterangkan narfa'u khabar wafatihi sallallahu ila Jibril. Kami mengangkat atau memberitahukan kabar wafatnya Rasulullah SAW kepada Jibril. Falamma dufina, qalat Fatimah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW dimakamkan, maka Fatimah berkata, "Atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu at-turab." Apakah jiwa-jiwa kalian suci ketika kalian menaburkan turab, tanah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Fathul Bari. Ini terdapat di dalam juz yang ke-8 halaman 149. Nabi SAW tadi dalam hadis menyatakan la karba ala abika. Tidak akan ada lagi penderitaan. Maksudnya la yusibuhu nasabun wala wasbun yajidu lahu alalam, li'annahu yantaqilu min daril aqdar ila jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa min daril bala ila daril khuludi bis-safa. Maksudnya tidak akan ada lagi menimpa kepada beliau penderitaan atau kesulitan yang menyakitkan, karena beliau pindah dari negeri Akdar, dari negeri yang penuh penderitaan, kepada surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dari negeri Bala ke negeri Al-Khulud, negeri yang abadi dan bersih. Lalu ajaba rabban da'ahu, Nabi SAW telah memenuhi, menjawab panggilan Allah. Di sini disebutkan wa fihi isyarah ila ma thabata annahu sallallahu alaihi wasallam annahu khayyara fakhtara jiwara rabbih wa liqah. Ini menunjukkan bahwa sebelum meninggal itu Nabi SAW diberikan pilihan
Apa pilihannya? Yaitu apakah mau diberikan usia panjang terus dengan kekuasaan nanti menguasai beberapa negeri, atau dipilih dimatikan oleh Allah kemudian menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memilih untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, untuk menempati surga Firdaus. Lalu apa Firdaus itu? Disebutkan bustanun yajma'u kulla ma fil basatin min syajarin wa zah, wa jannatul firdaus a'lal jinan, ja'alana Allahu min warathatihi bi karamihi wa minnah. Firdaus itu surga yang di dalamnya terkumpul segala macam yang ada di surga-surga lain, baik pohon, bunga dan kenikmatan lain. Dan surga Firdaus itu merupakan setinggi-tinggi surga yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai salah seorang di antara ahli waris surga Firdaus itu. Amin. Jadi kata Nabi SAW, "Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus, fa innahu a'laha wa awsataha wa awsatuha." Kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus itu adalah surga tertinggi dan paling di tengah-tengah. Dibayangkan ongkoh tertinggi tapi ada di tengah-tengah. Kayak apa coba bentuknya surga? Kita kan